Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba untuk mendigitalkan kembali kerangka-kerangka berpikir ya. Tadi ada ngobrolan-ngobrolan dengan teman gitu, nanti saya lupa lagi. Pembicaraan tadi sebenarnya menarik ya untuk menjadi bahan penelitian, terutama mungkin untuk mengingatkan kita atau saya sendiri yang senang atau hobi mengenai manajemen organisasi gitu ya, dari pendekatan linguistik untuk mengurai bagaimana kompleksitas permasalahan yang ada gitu, di terutama terkhusus di zaman-zaman pandemik seperti ini ya. Pembicaraan yang dibuka itu sebenarnya di awal tadi di teman bagaimana kondisi organisasi yang sekarang sebenarnya lagi bingung. Jujur saya pasti bingung ya, kompleks itu. Apa langkah-langkah yang objektif atau langkah yang kira-kira masuk di logik, tidak berdasarkan eksperimental, karena untuk faktor eksperimental ini atau ambisi yang berlebihan itu tuh bisa berbahaya. Bukan berarti kita tidak ingin melakukan tindakan, cuman harus ada faktor uji materinya biar tidak menjadi atau tidak bisa untuk diurai gitu ya, sehingga tidak bisa untuk dipelajari di kemudian hari. Nah, ini tujuannya sebenarnya hanya untuk mendigitalkan bagaimana agar kita bisa belajar bersama gitu teman-teman. Nah, organisasi di zaman-zaman pandemi seperti ini, terkhusus di tempat apa yang saya sekarang rasakan dan alami, memang sangat terasa karena pertama dari pendapatan pasti ya, sudah didetailkan pendapatannya tentu berkurang. Yang kedua yang sangat menakutkan yaitu apakah masih ada harapan kita kerja berapa tahun akan datang, atau kita masih punya harapan untuk pengabdian ini kapan berakhir. Nah, setelah itu yang ketiga, apakah kita apabila tidak dipakai lagi atau dan seterusnya, apabila dia tidak dianggap lagi produktif, apakah bisa sesuai dengan regulasi yang ada mengenai metode pembayarannya. Karena tentu di lain sisi juga organisasi atau perusahaan juga tentu akan berpikir keras dengan hukum ekonomi ya, melakukan pembayaran sekecil-kecilnya dan mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu hukum ekonomi standar gitu ya. Dua sisi ini kan, atau dua arah ini, tentu ada beberapa perusahaan yang sportif gitu atau organisasi yang sportif menggunakan regulasi yang ada, dan ada beberapa yang tentu akan mencari cara. Itu tergantung hati dan nurani sendiri ya. Nah, sekarang saya ingin lebih detail untuk mendigitalkan kerangka berpikir ini ya. Info yang didapat atau empiris yang ada di lapangan memang seperti mungkin teman-teman juga pahami dan rasakan, bahwa memang organisasi atau perusahaan juga sekarang lagi bingung gitu ya, apakah dia tetap eksis. Pasti ya eksis. Yang jadi pertanyaan itu, kalau harus dianalogikan dulu sebenarnya, apakah tetap menggunakan ambisius. Tentu ambisius ini dengan eksis tentu berbeda. Kalau eksis itu artinya ada, kalau pendekatan materi keuangan mungkin ada nilai atau budgeting yang dikelola menurut pendekatan penggunaan anggaran tersebut. Apakah budgetnya umpamanya di atas 100 juta atau di bawah 100 juta gitu, atau di bawah 100 juta dan di atas 500 juta. Itu biasa yang mana masuk di metode low, mana metode middle, dan metode high gitu, untuk bisa mengukur apakah ini proses atau program ambisius atau program eksis gitu. Nah, inilah pendekatan yang menurut saya bisa kita pergunakan. Dan tentu ini sebenarnya rapatnya bukan, atau pembicaranya untuk membuat perusahaan tersebut tetap eksis atau berkegiatan gitu. Diukur dari kacamata itu ya, bahasanya seperti itu aja ya. Ini kalau terlalu serius juga saya kadang-kadang ilmunya lupa gitu ya. Nah,
proses itu akan berjalan apabila proses itu akan berjalan apabila paling tidak ada dua faktor ya, minimal ya, faktor internal yang sudah selesai dan faktor eksternal yang bisa terbaca atau bisa terurai. Nah, supaya bisa kita tentukan sikap gitu. Kalau materi kami dari Fakultas Ilmu Komputer, Analisis Komputer, pendekatannya tentu logik ya, logik. Jika makanya harus logik gitu ya. Apakah yang kita pakai tadi disebut nilainya cenderung nanti positif atau nilainya bisa negatif atau kemungkinan besar bisa negatif. Nggak bisa kita memaksakan diri gitu ya, karena bahasa hariannya atau bahasa yang tadi di depan itu metode eksperimental gitu. Nah, tentu organisasi juga tidak boleh ya, tidak mungkin karena hidup seperti ini. Saya sekarang berkendaraan, ada drivernya, tentu di samping juga ada yang ikut umpamanya, atau di belakang ada penumpang. Tentu kalau saya balap dalam keadaan hujan, tentu resikonya gede apabila saya berkendaraan melampaui batas yang ditentukan gitu. Itu risiko tabrakan dan seterusnya besar ya, atau kecelakaan. Dan tentu kalau kita balap, tentu anak saya juga protes di belakang atau memberikan komentar, atau istri saya di samping gitu memberikan komentar, ya jangan terlalu balap dan seterusnya. Tapi kan sebenarnya logik ya, artinya masih sebatas inputan yang berargumen positif. Nah, tapi kalau dalam dunia organisasi hal seperti itu biasa sulit gitu. Kita sebagai posisi umpamanya tidak para manajer dan seterusnya, apabila melihat kondisi-kondisi seperti itu, sedangkan banyak pemimpin kita yang terlalu, mungkin bahasa Rizal Ramli mungkin ugal-ugalan membawa atau mendrive organisasi, kita sedikit komentar biasanya di ruang-ruang meeting atau di ruang-ruang rapat, dianggap itu adalah negatif. Kan lucu ya, harusnya perbedaan-perbedaan seperti itu yang dihangatkan gitu ya, diangkat supaya ruang-ruang diskusi itu ada, karena tujuannya kan mencari nilai terbaik ya. Nilai terbaik belum tentu nilai yang terbesar, apalagi dengan membaca kondisi seperti ini. Framing saya seperti itu ya kalau kita belajar analisis, baik itu kita pelajari dalam multi criteria decision making atau metode inovasi ya, untuk mencari nilai antara 0 dan 1 itu. Bahkan dia bisa mendapatkan nilai di belakang 4-0 atau 3-0 di belakang koma. Nah, keputusannya tentu apakah nilai yang terbesar yang diambil ataukah nilai yang terkecil yang diambil. Seperti itu ya teman-teman. Pendekatan-pendekatan seperti ini harus sering didiskusikan supaya teman-teman yang tidak hanya menjadi atau level-level manajer ke atas itu tidak hanya menjadi pengikut. Bahaya ini, bisa masuk jurang sama-sama ya, bisa tenggelam sama-sama, karena kita tidak mengetahui apakah ini ego atau idealis atau bukan. Nah, akan bersembunyi di balik sebuah jabatan tadi. Biasanya seperti itu pengalaman yang terjadi ya. Nah, mohon maaf kalau nanti ada yang tersinggung, tidak ada maksud untuk menggurui dan seterusnya. Nah, tentu pendekatan kita berbeda dari kami dari Fakultas Terumpun Teknik Informatika, tentu berbeda pendekatan dengan ekonomi, apalagi dengan anak yang berbasis marketing dan promosi. Tentu itu sangat dibutuhkan juga dalam manajemen organisasi, karena dia harus konflik ya. Belum lagi dari sisi manajemen keuangan, akuntansi. Karena kapal ini kita merasa miliki bersama, atau organisasi ini atau perusahaan ini milik kita bersama. Tentu pengusaha juga atau pemiliknya senang ya, merasa bahwa kita ikut care, peduli terhadap kondisi yang ada. Ya inilah corona sudah hampir penghujung ya, hampir penghujung bulan Mei yang tidak selesai. Ya, saya tidak masuk di detail mengenai itu, tapi sudah hampir 2 tahun kondisi ini begini-begini aja. Bahkan kalau mau dibilang ya, rasa ketakutan dan deg-degan ini selalu menghantui setiap hari. Apakah tempat kerja kita masih berjalan dengan normal sekarang kalau kita tidak bantu untuk berpikir ya.
apa-apa saja yang akan kita create gitu dengan berbasis low budget dan tidak dia middle budget gitu, atau metode integrasi saling metode subsidi silang antara, karena banyak perusahaan lain yang sejenis dan seterusnya, atau saling bisa bekerja sama untuk membangkitkan ekonomi. Harus terus berjalan ini ya, karena kalau kita berjalan dengan baik tentu organisasi juga akan mendapatkan profitnya, dan kita juga bisa memberikan nafkah dan bisa memberikan sedikit jaminan buat keluarga kita bisa bertahan di COVID ini, di kondisi seperti ini. Tentu dua permasalahan ini antara organisasi dan yang diwakili oleh pengusaha dan karyawan yang mewakili keluarga kita gitu ya, itu dua pendekatan yang sama-sama penting gitu. Bukan kita tidak bisa memikirkan atau tidak mau memikirkan keluarga kita di dalam, tapi organisasi juga memang lagi begini sekarang. Tapi kalau kita juga membela bisa-bisa tentang perusahaan tersebut, keluarga kita juga itu harus kita pikirkan, apakah masih ada garansi jaminan dapur kita bakal ngebul. Ini saya sekarang naik kendaraan roda 4, bukan berarti tidak ada kendala atau masalah. Bagaimana dengan cicilannya? Itu bagaimana dengan apakah masih bisa bayar pajak? Kalau tahu kan tentu kami tidak cicil mobil atau kondisi tak bisa kan kami mengeluh lagi, kasihan. Udah terlanjur harus dibayar. Ya seperti itulah ya. Bukan berarti kita berpikir yang ribet dan tidak mungkin kita dapat jawabannya. Saya yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini bisa didapatkan jawabannya. Itulah gunanya biasanya teman-teman yang untuk penelitian jenjang S2 dan S3 mencari ilmunya gitu dan berbaginya gitu. Ya salah satunya yang dituangkan dengan ISO tadi ya, ISO sistem organisasi tadi itu ya, yang distandarkan, karena standar perilaku tadi itu ya. Selain ada keteknikan di situ ya. Jujur saja sebenarnya teman-teman, kegelisahan ini selalu ada, dan mungkin kita juga takut gitu untuk membayangkannya karena kondisinya udah makin parah gitu. Tidak dipikirkan juga resikonya pasti besar nih. Saya bisa bayangkan lagi dari berapa YouTube saya juga dari tahun lalu sudah mengatakan ini ya, hingga akhirnya dibandit dan atau di take down gitu ya, dan hilang itu. Dan alhamdulillah dengan banding sedikit akhirnya kembali lagi gitu. Tapi videonya sudahlah, saya tidak mau nyinggung regulasi dan seterusnya gitu ya. Mengapa tidak mau dibahas di ruang-ruang publik untuk cari jalan keluar? Nah, kalau saya berpikir begini ya teman-teman, kami yang mendalami ilmu teknikan, kalau keadaannya sudah, memang sih tidak semua ya, saya tahu juga dari diskusi tidak semua organisasi mengalami masalah dengan sumber daya manusianya di zaman pandemi seperti ini. Tapi rata-rata sebagian besar bermasalah karena memang cash flow-nya sudah timpang gitu, udah bingung, dan data-datanya kan kita bisa baca bahwa tingkat resiko itu ya. Harapan-harapannya juga kalau orang mau dianalogikan lagi, orang mau sakit gitu atau apa kan indikasinya ada, mau demam, mau flu itu kan indikasinya ada gitu. Kalau kita tidak bisa baca indikasinya ya kita tidak tahu gitu, tiba-tiba aja langsung sakit keras gitu. Ciri-cirinya ada, itu yang dipelajari dalam dunia kedokteran. Orang-orang teknik juga mempelajarinya. Ini nilainya mengapa selalu negatif? Ada yang salah ya, ada yang aneh dan ada yang tidak tepat kayaknya. Kalau tidak bisa juga harus pakai belajar rumus sabar dan ikhlas terus, karena pasti ada batasnya. Ini sudah jalan hampir 2 tahun. Masa kita mau jalani ini dan sampai 10 tahun, sampai 5 tahun. Gila, tahun depan dah. Ini sudah bulan 5 di penghujung.
sedikit lagi kita kena setengah semester lagi di tahun. Harapannya malah bukan makin baik. Jadi apa yang saya rasa ya sebagai empirisnya di organisasi saya, kan mungkin juga ada beberapa teman-teman ya. Kalau di dunia pendidikan yang saya rasakan sih normal-normal saja, fine-fine saja bahasanya ya. Tapi tak boleh saya egois, bahwa tak boleh sampaikan. Karena biarlah sepatu ada teman-teman yang ingin melanjutkan S3 untuk mencari materi gitu. Inilah menurut saya adalah kisi-kisi atau abstraknya. Bagaimana teman-teman yang berpendidikan bisa membantu mencarikan jalan keluar, apa pendekatan atau terminologi yang lebih detail untuk pendekatan lebih logik gitu ya. Mungkin saya juga bingung membahasnya, muter-muter ya. Karena memang kasusnya muter-muter, saya harus sederhanakan dulu ya. Yang menyederhanakan itu udah semudah yang kita bayangkan. Nah, obrolan yang tadi sampaikan, memang ada beberapa pemimpin yang menurut teman-teman tadi memang aneh cara berpikirnya. Aneh ya. Kalau bukan hanya orang psikologi yang bisa mendapatkan atau membuktikan dengan pendekatan-pendekatan bahwa yang bersangkutan ternyata berat kepada atau dekat kepada teori otoritarian. Jadi dia memaksa keadaan kehendaknya ya, sesuai dengan idealis mereka sendiri. Mirip seperti saya, kalau saya analogikan, saya idealis, saya cari nafkah dan seterusnya. Habis itu uangnya saya serahkan kepada istri saya untuk belanja dan seterusnya. Tapi di rumah saya mengatur lagi dan seterusnya. Sampai makan siang, makan malam saya atur dan seterusnya. Tentu akan jadi perdebatan panjang karena tupoksinya itu kan tupoksi istri. Jadi benar kata beberapa ahli bahwa harus ada keadilan untuk berbagi kekuasaan. Nah, ini pasti ini tidak sempurna dan harus bisa ada keadilan, bisa direview dan juga harus ada komitmen dasar tentang nilai-nilai tadi itu ya, nilai-nilai yang hierarki jelas, jangan dikaburkan. Kalau dikaburkan ya pasti bingung. Nah, kalau selalu mengharap bahwa kita akan selalu sepakat, kita tidak ada mengenal lagi dunia demokrasi. Nah, jadi pasti ruang-ruang tersebut ada untuk diurai. Maksudnya tujuannya adalah biarlah perdebatan atau perbedaan pendapat tersebut ada hingga akhirnya bisa dianalisis, dicatat gitu ya, catat atau dilaksanakan dengan baik. Kan kasihan ya teman-teman lain yang tidak sampai atau pemikirannya bahwa risikonya terhadap dia terlalu besar. Kalau mungkin para yang lain yang sudah di kampus dan seterusnya, dia sudah senang saja dengan dirinya, dia tidak pikiri bahwa atau ada sebagian besar yang tidak memikirkan lagi. Bahkan ngomong gini juga takut menyentuh bahwa ini bukan tupoksi saya untuk berbicara. Nah, lantas apa yang kita bisa berikan pada generasi yang akan datang? Ini mau pikirin. Tolong sekali ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi pemimpin di organisasi, mengubah sedikit kerangka berpikirnya. Tidak mungkin juga sebagai anak buah kami atau kita tidak mendukung apabila sudah memang disepakati. Tapi tidak bisa dipaksa sepakat dulu kalau tidak mengerti. Kalau memang pendidikannya tidak sampai untuk mengurainya. Kan di beberapa organisasi ada banyak harapan di antara kita yang bisa melihat, jangan sampai dia pakai cermin yang sudah retak gitu ya, muka buru membelah cermin itu bahaya. Ini teorinya. Apa mau sibuk dengan metode mencari terus sumber daya manusia? Nggak bisa. Kan kalau dari sisi saya secara pribadi, saya menghargai perbedaan pendapat dan bahkan saya sepakat mendukungnya apabila memang sudah memang setelah layak uji gitu ya. Nggak bisa. Ada beberapa pendekatan yang aneh itu ya. Mudah-mudahan para pemilik perusahaan bisa mendengar. Hati-hati Bapak memilih pemimpin yang
Waktu di awal-awal dia terlihat smooth sama Bapak, ternyata dia hanya ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara yang ya menurut saya cenderung licik gitu ya. Bukan licik mungkin ya, memang sudah tabiat. Karena ini corona belum selesai. Sampai kapan kuat nafas organisasi untuk peningkatan ekonomi manajerial? Nah, seperti itu ya. Nah, untuk di sumber daya manusia sendiri, saran saya sendiri sebagai kakak mungkin, sebagai bapak atau sebagai teman, walaupun metode jarak jauh gini, ada waktu-waktu luang gitu, tekunlah belajar ya, terutama tools yang teman-teman pakai gitu, baik mendalam mengenai tools yang kalian pakai. Biasanya umumnya sih Microsoft Office saja ya, analisis numeriknya, cara mengurai variabel-variabel yang terhidden itu dari pendekatan tools. Yang paling tidak ada waktu-waktu tertentu teman-teman yang harus rajin belajar mengenai tools. Selebihnya bisa diisi dengan membaca ya. Pendekatan lainnya itu bacalah buku-buku dagang gitu atau bisnis berwirausaha gitu. Jadi teman-teman bisa punya sampingan yang sebenarnya tidak diminta, kondisi ini tidak berjalan baik, teman-teman bisa tetap melanjutkan dapurnya ngebul gitu, sampai dapur berhenti ngebul ya. Ini yang paling ditakutkan, ini dapur berhenti ngebul. Kalau yang lain sih ya masih lah ya, masih bisa kita bertahan gitu. Karena kalau sudah dapur tidak ngebul, kan anak istri kita mau makan apa? Artinya kan kita harus punya cadangan. Kalau mobil itu bebannya 4 yang selalu terlihat, ada 1 yang tersembunyi biasa di bawah di bagasi belakangnya, itu joknya. Itulah ya. Jadi teman-teman harus pakai analogi itu. Tidak boleh kita tidak yakin, karena ini pelajaran dalam teknik secara mendalam. Nah, kalau kita ingin cari masalah, nilai-nilai sudah negatif terus, cek soalnya. Apakah memang soalnya cenderung sudah disignaturkan negatif, atau yang bikin soal memang tidak ngerti. Oh ternyata negatif Pak soalnya. Karena nilai pecahan sendiri, pembagi dan penyebut juga harus dipahami juga. Karena tentu akan berbeda para penyebut bicara jadi pembilang jadi penyebut. Nah ini akan berbeda sendiri. Outputnya selalu pasti berbeda. Apalagi dia. Ini malam minggu ya. Hari Sabtu saya orang kantoran yang cepat juga pulang ya. Akan pakai baju kaos itu kalau hari Sabtu begini. Santai gitu ya, bukan berarti saya mutlak tidak menghargai ya sebagai kemeja gitu ya, enggak, karena kebetulan aja ada Sabtu. Ruang-ruang kosong itu di kepala kita, pengalaman saya sih ya biar tidak bete gitu ya, berpikirlah. Kan berpikir itu menurut saya hal yang menyenangkan gitu. Kita bisa belajar, kita bisa diskusi dengan otak kita sendiri. Nah kalau sekarang sudah beruntung ada HP, ini kita bisa mencelotehkan atau mendigitalkan kerangka berpikir kita. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi kenangan ya, memori-memori indah suatu saat beberapa tahun akan datang. Mungkin insya Allah corona bisa selesai dan apa yang terlupakan atau tidak sempat kita pikirkan bisa kita ulang, Pak. Ini agak lumayan ya, agak lumayan berpikir, mungkin bisa dipakai buat teman-teman jadi materi S2 atau S3 dia untuk mengurainya. Ya pasti kita juga pahami bahwa dunia tak mungkin sempurna ya, tak mungkin sesuai dengan kita inginkan. Saya juga yakin itu ya, sempurna. Kita hanya mencari ruang-ruang kosong saja ya. Yang mudah-mudahan kerangka berpikir seperti ini teman-teman bisa pakai gitu ya. Terus belajar, jangan terlalu banyak juga menyalahkan organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja. Tentu kita harus cari solusi bersama. Mudah-mudahan video-video ini bisa didengarkan sama teman-teman menjadi 2 arah tujuannya. Pengusaha sendiri yang diwakili oleh manajemen ke atas bisa belajar gitu ya, membuka 2 arah tadi. Sumber daya manusia yang mendengarkan ini atau saya terus ya sebagai karyawan biasa yang staff saja bisa terus memperbaiki diri
dengan pendekatan tools yang kita pelajari setiap hari ya, karena harus mempunyai hard skill dan soft skill tadi ya. Ya, hakikat kita juga sebagai manusia, kita tahu juga bahwa sebaik-baiknya manusia tentu manusia yang paling banyak manfaat bagi lingkungannya. Ya seperti itu aja niatnya sebenarnya, tidak ada maksud untuk mengajari. Saya juga tahu bahwa ini memang bicara muter-muter dari tadi. Poin-poinnya seperti itu ya. Bila tahu wilayah, mudah-mudahan celoteh saya atau kerangka berpikir saya kali ini sore ya, sore ini bisa teman-teman dengarkan bersama gitu ya. Kalau ada yang tidak pantas muter-muter, saya juga mohon maaf ya. Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.